ini untuk membuat sebuah peraturan kelas. Peraturan kelas ini nanti kita akan sepakati. Setelah disepakati akan berubah menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan itu kamu laksanakan, keyakinan yang ada di dalam diri kamu lakukan sebuah pembiasaan, sudah melekat dalam diri kamu, maka keyakinan kelas itu akan berubah menjadi budaya positif. Ya. Sekarang kita sudah bentuk kelompok, lalu nanti kita akan bagaimana caranya kamu berharap, kamu punya impian kelas ini seperti apa. Kamu menginginkan kelas ini mau bagaimana? Muncullah yang namanya peraturan kelas. Ya. Sekarang tulis di buku kamu, ya. Peraturan apa yang ada di kelas ini? Silakan tulis. Lalu nanti kamu diskusi dengan teman-teman kamu per kelompok. Ya. Tulis di bukunya peraturan apa yang harus ada di kelas ini, atau di kelas ini sudah ada peraturan apa. Silakan. Kalau minum makan yang lain. Dilarang mencuri. Mari. Kalau ini apa? Bagus. Masih apa? Kesannya berubah ya. Ya, tadi sudah buat peraturan kelas, lalu sudah kamu yakini, akhirnya keyakinan kelas. Nah sekarang peraturan yang sudah kamu buat, sekarang kamu rubah mindsetnya. Jadi mengapa kamu harus patuh terhadap ini? Ketika misal peraturan kelasnya tidak boleh berkelahi, berarti kenapa kamu nggak boleh berkelahi? Alasannya apa? Kenapa kamu tidak boleh mencontek ketika ulangan? Tujuannya apa? Adanya peraturan ini. Kenapa kamu harus patuh? Kenapa harus kamu punya keyakinan jujur saat ulangan? Silakan. Bogor. Kelas sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Bahkan kamu sudah mencari mengapa kamu harus patuh. Ya. Sekarang cari solusinya agar kepatuhan tadi atau agar pelanggaran tadi tidak kamu ulangi. Silakan tulis di kertas. Ya. Lalu kamu tulis solusi agar peraturan itu ditegakkan, agar kesalahan itu tidak terulang. Silakan. Ya. Oh ini mah ini. Masih nggak dapat kertasnya, Pak? Solusinya? Terus solusinya? Yang bener aja tadi kata. Apa? Keyakinan. Apa sih Nabil nggak nempel? Apa sih Nabil nggak di? Bentar gitu dong. Udah. Oh, seorang. Apaan sih? Ini. Kayak malu denger siapa. Ya. Gombok. Ya, tidur kok. Hidup lagi. Ya. Ya.
kecil. Udah. Sekarang setelah peraturan kelas ada, keyakinan sudah terbentuk, kamu sudah memberikan solusi. Langkah selanjutnya adalah kamu menandatangani peraturan dan kesepakatan kelas. Ya, kita biar tidak berkerumun di sana, biar tertib. Jadi kamu menandatangani kesepakatan kelas ini. Ya, nanti dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kamu tuliskan lagi impian kamu. Kamu mau menjadi siswa seperti apa? Kamu mau menjadi anak seperti apa? Ya, impian itu luas. Tidak hanya cita-cita, tapi sesuatu yang kamu khayalin, kamu imajinasikan. Setelah dewasa nanti, kamu mengimpikan apa? Silakan. Bebas terserah. Yang namanya impian, khayalan, imajinasi kan bebas. Bu, tempelannya Bu. Boleh kan Pak? Masih curiga. Ya, boleh sini deh, boleh dibalikin. 12.20. Bagus deh. Saya akan Satu parah sudah. Capek. Menjadi orang sukses dan bisa. Ya, menurut lo apa? kamu hilang. Yang tadi bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tentang mengapa kita harus patuh terhadap peraturan dilarang membawa handphone. Saya patuh karena takut hilang HP-nya. Habis itu bisa saja mengganggu konsentrasi siswa atau siswi saat belajar. Saya mematuhi peraturan dari sekolah untuk tidak membawa HP karena saya tidak ingin HP terkena denda dari pihak sekolah dan supaya aman juga bila kita tidak membawa HP ke sekolah. Jadi, jika membawa handphone akan banyak siswa atau siswi yang menggunakannya secara diam-diam, yang menyebabkan susah fokus atau tidak mendengarkan guru. Dijelaskan oleh guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Patuh terhadap aturan dilarang untuk berisik di kelas.
Jawaban saya adalah karena jika kita berisik di dalam kelas, maka akan mengganggu murid lain yang sedang berkonsentrasi terhadap pelajarannya. Pendapat saya adalah karena kita berada di lingkungan sekolah. Maka dari itu kita tidak boleh mengganggu warga sekolah apalagi dengan cara berisik di kelas. Dan berisik di kelas sangat merusak fungsi kelas, yaitu untuk kegiatan belajar dan mengajar. Kelas akan mengganggu ketenangan murid lain yang bersungguh-sungguh untuk belajar. Apalagi jika berisik saat guru sedang mengajar. Selain tidak sopan, perbuatan tersebut juga membuat guru merasa tidak dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita memang harus taat atas peraturan itu karena memakai make up di sekolah tidak diperlukan. Dan kita di sekolah tujuannya untuk menuntut ilmu, bukan untuk berdandan dan bergaya. Karena sebuah peraturan adalah sesuatu yang wajib ditaati, tidak perlu menyesuaikan umur, dan tidak berunsur untuk pembelajaran di sekolah. Karena memang sudah peraturannya, kita mematuhi peraturan tersebut. Dilarang memakai make up di sekolah. Dan setiap wanita pasti memiliki kecantikannya masing-masing. Jika tanpa make up dan lebih bisa percaya diri dengan dirinya sendiri. Satu, untuk tidak berkelahi dengan alasan perkelahian hanya akan membuat kericuhan di sekitar lingkungan, dan menurut saya berkelahian sangat tidak mengandung manfaat untuk diri kita. Karena berkelahi merupakan tindakan kekerasan yang dapat melukai seseorang sampai memakan jiwa korban jika terlalu jauh. Saya patuh untuk tidak berkelahi karena berkelahi bisa memecahkan persatuan dalam pertemanan dan terjadinya permusuhan antar teman. Saya patuh untuk tidak berkelahi, terkadang berkelahi akan menyebabkan banyak musuh dan KJP bisa dicabut dari sekolah karena berkelahi itu. Stop. Karena agar kita terlihat rapi dan juga ketika kita berada di sekolah harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Mengapa kita harus patuh terhadap peraturan seragam yang lengkap? Saya patuh memakai seragam lengkap karena itu peraturan wajib di setiap sekolah dan agar Seragam lengkap agar saya terlihat lebih rapi, dan saya beranggapan jika saya berada di suatu tempat, saya akan mengikuti aturan yang berada di tempat tersebut. Peraturan seragam yang lengkap karena untuk terlihat rapi dan agar bisa dikenali jika terjadi kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Karena merokok dapat banyak penyakit. Bahwa kita harus patuh terhadap peraturan dilarang merokok karena kita tahu bahwa merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru dan membawa banyak penyakit lainnya. Mengapa kita harus patuh terhadap peraturan dilarang merokok? Karena merokok bisa mengakibatkan paru-paru menjadi kurang sempurna. Karena saya patuh dengan peraturan dilarang merokok dan saya juga tidak merokok. Mengapa kita harus patuh terhadap peraturan dilarang merokok? Karena saya patuh terhadap peraturan dilarang merokok karena saya tahu tempat merokok. Kalau kesehatan dan kalau ketahuan merokok, kita akan dipanggil ke ruang BK. Mengapa kita harus patuh terhadap peraturan dilarang merokok? Karena merokok bisa mengakibatkan kanker tenggorokan. Abang menyampaikan, mengapa kita harus patuh terhadap peraturan yang melarang kita untuk keluar kelas? Karena jika kita keluar kelas, itu akan mengganggu kelas lainnya yang sedang belajar. Kita mengganggu kenyamanan kelas lain. Karena kita harus menghormati orang lain yang sedang belajar. Supaya agar